Halo, selamat pagi. Oke, di video kali ini saya mau sharing-sharing. Saya sekarang ada di klinik kesehatan di Seremban. Kenapa saya ada di sini, saudaraku? Saya baru ambil darah dan minum air gula. Nah, jadi semasa mengandung itu, kalau di sini seperti itu, nggak tahu kalau di tempat teman-teman yang lain ya, karena ada katanya saya tidak seperti itu, saya tidak ada minum air gula, tapi saya pengalaman 3 kali mengandung wajib minum air gula. Nah, jadi mengandung 3 bulan itu minum air gula sekali, terus 6 bulan gitu minum lagi sekali. Nah, jadi masa minum yang kedua kali itu dokter lihat darah saya, gula dalam darah itu udah tinggi. Nah, jadi sampai saya pakai insulin karena saya udah dikasih masa untuk on diet untuk melihat boleh normal, boleh turun nggak gula dalam darah saya. Tapi makin tinggi karena saya tidak kontrol makan, apalagi makan nasi. Saya kuat masa itu biasa di akhir-akhir usia kehamilan itu pasti kita selera makan ya, untuk kontrol untuk nggak makan nasi itu memang nggak bisa lah kan. Nah, jadi saya harus pakai insulin selama 2 bulan lebih sampai melahirkan. Dan setelah melahirkan 2 bulan ini dokter suruh saya untuk cek darah lagi dan minum air gula. Tujuannya sangat baik untuk saya lah kan, supaya lebih awal diketahui kalau saya ada kencing manis atau tidak. Nah, jadi kita cerita pengalaman bagaimana minum air gula. Kalau saya semasa hamil paling gak suka itu satu hal inilah, minum air gula. Minum air gula itu rasanya gimana ya, itu dalam satu cangkir cawan gelas diisi air dengan gula, nggak tahu seberapa banyak gula. Membayangkannya sudah sakit kepala, sudah mual. Itu harus diminum habis. Dan sebelum minum itu malam kita harus puasa dari start pukul 10 malam sampailah nanti pukul 10 pagi masih tetap puasa. 10 malam itu kita puasa, 8 pagi kita pergi ke klinik kesehatan ibu dan anak. Nah, di situ kita ambil darah dan minum air gula. Nah, lepas itu tunggu 2 jam. Selepas minum air gula itu tunggu 2 jam, biasa pukul 10 macam tu. Baru repeat kita diambil darah kedua kali. Sekali di sini, nanti saya sekali lagi di sini ya. Ambil darah lagi. Nah, di situ baru ketahuan hasil dari darah itu apakah ada darah kencing manis atau enggak. Kalau saya minum air gula itu selalunya saya tahan selama 2 jam, selalu macam itu, saya pasti termuntah. Nah, kalau muntah itu nggak boleh. Kalau muntah itu berarti cancel ya, gagal, harus diulang, repeat lagi, ambil appointment lagi. Nah, begitu. Nah, jadi kalau muntah itu harus dibagi tahu, karena sama aja kita udah capek-capek, udah sakit diambil darah udah diambil. Kalau kita termuntah itu hasilnya itu enggak apa ya, enggak pastilah macam tuh. Nah, jadi kalau kita muntah harus bagi tahu sama nurse kita tadi muntah. Nurse akan bagi tanggal appointment kemudian gitu. Nah, jadi itu dia pengalaman saya, pengalaman yang paling saya tidak suka kalau minum air gula. Kenapa harus minum air gula? Nah, jadi apa itu, karena apa, kalau kita sudah kencing manis masa mengandung, nah jadi banyak yang harus kita jaga sebenarnya. Jadi saya tidak tahu kalau kalian pernah minum air gula atau enggak, tapi air gula ini adalah untuk mendeteksi ini kita kencing manis ibu yang pasti, karena berpengaruh besar untuk bayi yang ada di perut kita. Seperti saya, kalau ikutkan masa
kelahiran saya itu cukup 40 minggu itu, masa itu adalah bulan 5, tapi karena saya sudah ada insulin, sudah pakai insulin, sudah ada kencing manis, bayi matang 37 minggu itu kan sudah dikira matang ya, sudah boleh. Nah itu kira saya melahirkan paksa lah gitu, karena kalau ditunggu pun sampai bayi itu mau keluar sendiri, resiko besar pada sama bayi dengan ibu, karena itu bisa membuat darah tinggi. Pokoknya itu selalunya dokter tak bagilah untuk kita kawin ikut tarikh yang udah ditentukan kalau kita sudah ada kencing manis. Nah jadi begitu. Nah sekarang saya tunggu pukul 10 untuk ambil darah kedua kali. Selamat tunggu, saya buat video lah begitu. Nah jadi buat kalian yang mengandung, jaga-jaga makan, jangan seperti saya ingat sekali ya, waktu saya mengandung itu, untuk pengambilan darah yang pertama usia kandungan 3 bulan saya masih normal, nggak ada kencing manis. Lepas itu saya masa kandungan 5 bulan saya balik Indonesia, cuti Christmas, buka tahun di Indonesia. Nah memang tak boleh jaga makan lah masa itu, semua saya makan yang manis-manis, semua nasi segunung kalau makan. Kalau kita di Indonesia pagi, siang, malam memang makan nasi lah kan. Nah saya rasa itu punca dia masa itu, sampai saya di Malaysia setelah balik cuti itu, cuti selama 3 minggu, balik aja di Malaysia usia kandungan itu udah 6 bulan macam itu, 5 bulan lebih, mau 6 bulan saya appointment untuk ambil darah kedua kali untuk tengok gula dalam darah. Nah di situ baru ketahuan gula dalam darah saya sudah tinggi gitu. Nah jadi saya harus pakai insulin. Nah gitu. Jadi biasa untuk resiko ibu mengandung yang umurnya sudah 35 ke atas, kalau saya 39 masa itu, memang inilah banyak resiko lah kan. Itulah salah satu resikonya, darah tinggi, kencing manis. Nah itu, jadi hari ini saya ambil darah lagi, saya berharap hasilnya semuanya baik, jangan ada kencing manis, jangan dulu lah kan gitu. Oke, sampai di sini dulu video saya yang singkat ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan pelit-pelit untuk like ya. Dan kalian lihat ada tombol subscribe, ada tulisan subscribe yang masih merah di situ. Coba kalian padamkan, tekan aja sampai dia padam. Tekan subscribe sekali aja, tekan subscribe. Nah kalau ada pertanyaan, ada yang kurang dari penjelasan saya, ada yang salah, komen di bawah, saya pasti balas komen di bawah. Dan kalau kalian rasa benar-benar video ini bermanfaat, kalian boleh share kepada teman-teman kalian. Oke, sampai sini dulu videonya, bye.